Halo guys, kali ini gue akan menceritakan alur cerita film horor Thailand yang berjudul The Whole Truth. Film ini menceritakan tentang sebuah lubang aneh di dinding tembok rumah. Ternyata itu bukan hanyalah sekedar lubang biasa saja. Lubang itu bisa melihat ke dimensi lain yang sangat menyeramkan. Oke guys, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang ibu yang bernama Mei. Ia merawat kedua anaknya seorang diri. Mereka adalah Put dan Pim. Put dan Pim memiliki seekor kucing yang mereka beri nama Latte. Pagi itu Mei mengantarkan kedua anaknya pergi ke sekolah. Ia merencanakan sebuah perayaan tentang kenaikan jabatannya dengan kedua anaknya. Di sekolahnya, Pim ditunjuk sebagai kapten cheerleaders. Namun anggota lain kurang menyukainya, kecuali Paus sahabat baik yang selalu mendukungnya. มึงคิดอะไรมากเนี่ย ใครๆเขาก็เลือกมึงกันทั้งนั้นแหละ มึงว่าถ้ากูเป็นต่อปีอะจะมีใครบ้าง Di rumah Put bermain game bersama Fem. Fem adalah anak yang kurang ajar dan mesum. Kedatangannya ke rumah Put hanya untuk mendekati Pim. Fem mengikuti Pim ke kamarnya. Ia mengintip dari balik pintu saat Pim sedang berganti pakaian. Pim yang mengetahui itu kemudian menutup pintu kamarnya, yang mana hal itu membuat kaki Fem terjepit. Dengan sangat marah ia menghampiri Put, kemudian mengancamnya. Ia berkata akan membongkar sebuah rahasia jika Put tidak menepati janjinya untuk membantu ia berkencan dengan Pim. อย่าลืมนะว่ามึงต้องทำอะไรไอ้เต้คนทั้งโรงเรียนเห็นคลิปมากใช่ไหมฮะมึงอยากให้กูแชร์กัน Malam itu Mei membatalkan perayaan yang telah mereka rencanakan, dikarenakan tugas kantor yang harus segera ia selesaikan. Hingga pada larut malam, Mei pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil. Saat itu perhatiannya teralihkan oleh panggilan telepon dari Pim, yang membuatnya kehilangan fokus berkendara. Sehingga terjadinya kecelakaan yang kemudian membuatnya koma, dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Di rumah, Pim dikejutkan dengan kedatangan seorang pria tua, yang mengaku adalah kakeknya. Ia berkata kepada Pim dan Put bahwa ibunya mengalami kecelakaan dan saat ini di rumah sakit sedang koma. Lalu mereka pergi menjenguk ibunya ke rumah sakit. Tak lama kemudian, datanglah nenek mereka juga. Saat itu nenek mereka sudah pikun, sehingga tak mengenali mereka berdua. Nenek mengajak mereka untuk tinggal bersama. Awalnya Pim dan Put merasa ragu, karena sang ibu tak pernah menceritakan jika mereka masih memiliki kakek dan nenek. Namun seolah tak memiliki pilihan lain, akhirnya mereka menyetujuinya. Mereka menempati kamar yang dulunya merupakan kamar ibu dan ayah mereka. Saat di ruang tengah, Put melihat sebuah lubang kecil di dinding tembok, yang membuatnya penasaran. Lalu ia melihat ke dalam lubang itu. Di sana tiba-tiba ada sebuah pintu terbuka. Terlihat seorang gadis kecil muncul di dalamnya dan memuntahkan banyak darah. Saat itu Put sangat terkejut. เปล่าพันไม่ได้ทำนะเข้ามาพัดก็เห็นเลย เฮ้ย ตายละพัด Lalu Put menceritakan kepada kakeknya tentang lubang dinding tembok tersebut. Saat dilihat kakek, lubang tersebut tak terlihat, tetapi mereka berdua bisa melihatnya. Kakek pun sangat marah karena menuduh mereka telah berbohong dan mempermainkannya. Setiap hari setelah pulang sekolah, Pim selalu datang untuk menjenguk ibunya di rumah sakit. Sepulang sekolah, Fem berkunjung ke rumah kakeknya Put. Saat itu Put mendengar suara misterius dari balik dinding. Put pun bertanya kepada Fem, apakah ia mendengarkan sesuatu. Tetapi Fem berkata ia tidak mendengarkan suara apapun. Put menunjukkan lubang di tembok, tapi Fem tidak melihat adanya lubang di sana. Saat itu Put mengintip di lubang dinding tersebut. Lalu ia melihat seorang gadis kecil dengan muka menghitam dan mengeluarkan banyak darah di dalam mulutnya. Put sangat terkejut.
Hal itu membuat Fem menjadi penasaran dan mencoba melihat di arah tembok yang ditunjukkan oleh Put. Namun saat itu tiba-tiba sesuatu mendorong dan membenturkan kepala Fem di dinding, yang membuat darah mengalir dari wajahnya. Hal itu membuat Fem sangat marah. Ia berkata kepada Put akan membocorkan rahasianya. ชีวิตมึงจบเลยไอ้เหี้ย Pim yang mendengarkan hal itu lalu bertanya kepada Put, apa yang dimaksud dengan kata-kata ancaman Fem kepadanya. Lalu Put menceritakan kepada Pim ancaman tersebut adalah video rekaman Pim saat ia sedang mandi di kamar mandi ruang olahraga sekolah. Saat mendengarnya, Pim terkejut dan ketakutan. Malamnya mereka terbangun karena suara berisik dari lantai bawah, yang ternyata suara itu berasal dari nenek mereka yang sedang kambuh. Keesokan harinya, setiap mereka berdua akan berangkat ke sekolah, nenek selalu meminta Put untuk menghabiskan susu yang dibuat olehnya. Di lain tempat, kakeknya pergi mendatangi kantor polisi untuk memantau penyelidikan kasus kecelakaan Mei anaknya. Di sana terlihat masih terpajang fotonya yang dulu merupakan kepala penanggulangan tindak kriminal. Sepulang sekolah, Pim menemukan sebuah ponsel. Yang tak lain ponsel itu adalah milik Fem yang tertinggal. Tiba-tiba terdengar suara di balik lubang tembok. Pim mencoba melihatnya. Ia melihat seorang gadis kecil yang menggendong seorang bayi. Di sana terlihat beberapa kejadian yang menyeramkan. Dan gadis kecil itu terus memutahkan banyak darah. เด็กคนนั้นเหรอจะตาย นี่มันผีชัดเลยนะพี่พิมพ์ ว่าสิ่งที่พัดเห็นน่ะ มันเป็นเรื่องจริงเหรอ พี่ว่า Penglihatan yang mengerikan itu membuat Put tidak bisa tidur. Ia dihantui rasa takut tentang gadis kecil tersebut. Saat melihat ke arah Pim, ia melihat gadis itu ada di sebelah Pim. Put pun bersembunyi di dalam selimut. Namun, tiba-tiba gadis kecil itu berdiri tepat di hadapannya. Paginya Pim membangunkan adiknya untuk berangkat ke sekolah. Ia terkejut melihat Put sakit dan mengeluarkan darah di dalam hidung dan mulutnya. Sang nenek merawatnya dan membawakannya segelas susu. Saat nenek melihat buku gambar Put, ia sangat terkejut melihat gambar sketsa seseorang yang memiliki lubang besar di kepalanya. Put terkejut dan berkata bahwa ia tidak pernah menggambarnya. Kemudian sang nenek memaksa Put untuk menghabiskan susunya sebelum ia pergi. Selepas kepergian neneknya, ia membuka lagi buku sketsanya. Tapi ia tidak mendapati gambar sketsa yang sebelumnya mereka lihat. Tiba-tiba sesuatu menjatuhkan gelas susu itu. Kemudian kucingnya menjilati susu yang tertumpah di lantai. Di sekolah, Pim terlihat berselisih dengan sahabatnya, yang ternyata ialah yang merekam video Pim saat sedang mandi di sekolah, dan mengirimnya kepada Fem. Hal tersebut diketahui Pim saat ia membuka ponsel Fem yang tertinggal di rumah kakeknya. Tujuan sahabatnya adalah untuk menjatuhkan Pim, agar ialah yang akan dipilih sebagai kapten cheerleader sekolah selanjutnya. สวัสดีค่ะ หนูชื่อพิมพ์ หนูเป็นสาวสวย มึงไม่เพื่อนตอแหล มึงว่าใครตอแหล Saat pulang ke rumah, Pim melihat keadaan adiknya yang semakin parah, dengan darah yang keluar saat ia batuk. Hal itu sama persis seperti gadis kecil yang berada di lubang tembok tersebut. Di lain tempat terlihat kakek sedang berada di sebuah pesta. Ia memantau pria pemilik mobil yang menabrak anaknya. Kembali ke rumah, Pim dan Put terbangun karena suara di balik lubang tembok. Di sana Pim melihat gadis kecil itu merangkak keluar dari gudang. Di sampingnya terlihat seorang pria yang sedang mabuk tertidur di atas sofa. Saat itu mereka mulai menyadari bahwa sebuah keanehan sedang terjadi. เฮ้ยแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงอะ ว่าห้องที่เราเห็นในรูนั่นน่ะ Mereka baru menyadari bahwa ruangan di balik dinding itu sama persis dengan ruangan yang saat ini mereka berada. Tak lama kemudian, kakek mereka datang. Ia melihat mereka sedang mengintip di dinding tembok itu lagi. Kakek pun berkata kepada mereka untuk tidak melihat dinding itu lagi, karena itu hanyalah halusinasi mereka.
Kemudian mereka menggeser lemari untuk menutupnya. Setelah itu kakek menuju ke kamar untuk mengambil pistolnya. Pistol itu akan ia gunakan untuk membunuh pria yang dianggap telah menabrak anaknya hingga koma. Tak lama kemudian, terdengar suara berisik dari ruang tengah. Ternyata sesuatu mendorong lemari itu hingga terjatuh, sehingga membuat lubang itu terlihat kembali. Di sebuah tempat, sang kakek menghadang sebuah mobil. Ia menyeret seorang pria dalam mobil itu. Ia pun memukulinya dan lalu membakarnya. Di rumah sakit akhirnya Mei mulai tersadar dari komanya. Mei baru mengetahui bahwa kedua anaknya berada di rumah orang tuanya. Ia pun langsung histeris dan berusaha keluar dari rumah sakit. Terlihat Pim, Put, dan neneknya sedang membersihkan pecahan kaca. Terdengar suara aneh dari balik dinding, yang ternyata neneknya juga bisa mendengarkannya. Ia bercerita ada sebuah kejadian yang terjadi pada 15 tahun yang lalu. Nenek bercerita kepada mereka berdua. Ayahnya yang bernama Creed adalah seorang pemabuk, dan gadis kecil itu adalah kakak mereka yang bernama Pia. Pia memiliki kelainan mental dan fisik. Saat itu mereka meninggalkan Pia bersama Creed di rumah. Pia ingin bermain petak umpet bersama ayahnya. Ia bersembunyi di dalam gudang dan terkunci di dalamnya. Ayahnya yang mabuk tidak mengetahui apa yang terjadi pada putrinya. Hingga mereka menemukan Pia yang tewas setelah minum racun tikus yang berada di dalam gudang. Sedangkan Creed tewas tertembak. Tiba-tiba Put kembali mengalami muntah darah. Sang nenek memaksanya untuk kembali meminum susu. Tak lama kemudian, Mei sudah sampai di rumah orang tuanya. Mei pun masuk ke rumah untuk menjemput kedua anaknya. Ia pun berusaha membawa mereka berdua keluar dari rumah itu. Saat mereka membuka pintu, sang kakek sudah berada di depannya, dengan membawa pistol di tangannya. Pim mulai mencurigai bahwa susu itu adalah penyebab sakitnya Put. ค่ะ ก่อนที่แม่จะมา ยายยังบังคับให้พัดดื่มนมอยู่ ยายก็มัวแต่จะให้พัดดื่มนมอยู่นั่นแหละ นม Lalu Pim berusaha meminum susu itu, namun sang nenek melarangnya. Tiba-tiba sesuatu melemparkan gelas yang berada dalam tangan Pim. Ternyata nenek telah mencampur susu dengan racun tikus. Alasannya adalah karena Put memiliki kelainan fisik. Hal itu menjadi sebuah beban untuknya. Dan ia berusaha menyingkirkan Put seperti halnya ia menyingkirkan Pia. Setelah mengetahui semuanya, Mei membawa pergi kedua anaknya. Mereka pun pulang bersama. Mei memberitahu kepada kedua anaknya bahwa ayahnya adalah seorang seniman. Ia stres dan mulai mengkonsumsi alkohol, namun ayahnya sangat menyayangi mereka. Di rumahnya, sang nenek sedang berada di ruang tengah. Ia mendekati pintu gudang tempat di mana ia menemukan Pia tewas. Di sana ada Pia yang menuju kepadanya. Lalu Pia memeluk dan menyeburkan darah kepada sang nenek. Kakek yang mendengarnya langsung turun dan melihat istrinya sedang sekarat, dengan racun tikus di genggaman tangannya. Tiba-tiba kakek melihat Creed. Ia langsung menembakinya, namun ternyata ia menembaki istrinya sendiri, dan membuatnya tewas saat itu juga. Saat menyadari kesalahannya, sang kakek yang frustasi lalu menembak mulutnya sendiri. Scene memperlihatkan di mana Mei yang sedang melihat ke lubang tembok. Lubang tersebut adalah lubang bekas tembakan. Di sana kita diperlihatkan sebuah rahasia yang selama ini mereka sembunyikan tentang kematian Pia. Kematian Pia dikarenakan neneknya yang tidak mengetahui bahwa Pia berada di dalam gudang. Lalu ia menguncinya. Saat Mei menemukan Pia, ia sudah tewas. Hal itu membuat Mei sangat marah. Ia langsung mengambil pistol ayahnya dan menembak kepala Creed, suaminya sendiri. Peluru itu tembus di kepala Creed dan mengenai tembok di belakangnya, hingga membentuk sebuah lubang di dinding. Sebuah lubang yang nantinya akan mengungkap sebuah peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Di akhir film memperlihatkan,
Pim yang sedang berbaring di atas ranjang. Terlintas dalam ingatannya ketika Pia merawat dan menyanyikan sebuah lagu untuknya. Pim menyadari betapa Pia sangat menyayanginya. Ia pun memejamkan mata dan film pun berakhir.